Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa damai sejahtera Allah melingkupi kita semua senantiasa. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online hari ini, di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah karya agung yang Ia kerjakan bagi kita semua, pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya, lalu Ia naik ke surga, berada di sebelah kanan Allah Bapa. Sungguh dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa yang Ia perbuat bagi kita umat yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan waktu yang terbaik. Kita mau naikkan pujian pengagungan kita bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami mau kembali datang. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
tinggikan, biar hanya Engkau yang semakin dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami mau lebih lagi Tuhan, menaikkan pujian kami. Engkau Allah yang bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Hosana.
Engkau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Biar apa yang disampaikan itu merupakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja memasuki masa raya yang keempat, yaitu perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu sebabnya sebelum kita mendengar berita firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karyanya di dunia ini demi keselamatan manusia. Lalu kemudian sesudah ia bangkit dari kematiannya, ia mengumpulkan para murid, memberikan pesan-pesan
dan dia menampakkan diri kepada banyak orang, barulah kemudian ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Itu sebabnya kami bersedia membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, perkenankan saya membacakan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang telah mendengar, percaya, dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, dari pembacaan tadi ada beberapa perkara yang harus kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kejadian atau peristiwa apa yang terjadi antara kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikannya ke surga. Nah, ini penting sekali. Apa yang terjadi? Di dalam ayat ketiga tadi dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian kenaikannya ke surga, ini merupakan masa waktu yang sangat penting sekali. Yaitu Tuhan Yesus Kristus harus menunjukkan kebenaran atau fakta yang terjadi bahwa ia betul-betul telah bangkit dari kematiannya. Jadi kebangkitan Kristus itu harus betul-betul dibuktikan secara nyata bahwa ia benar-benar telah bangkit, mengalahkan kuasa kematian, dia hidup kembali. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika dia akan naik ke surga, maka masa kebangkitan dengan kenaikan ini adalah masa waktu Yesus berulang-ulang, sekali lagi berulang-ulang menampakkan diri, membuktikan, menyatakan dirinya
bahwa ia telah bangkit dari kematiannya. Dan ini merupakan dasar yang tidak bisa digoyahkan dalam diri manusia, terutama oleh murid-muridnya. Nah, saudaraku, saya akan membacakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 bagian A. Rasul Paulus mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi Tuhan Yesus menampakkan berulang-ulang kepada paling sedikit 500 orang. Berarti di sini fakta tentang kebangkitannya merupakan suatu realitas nyata yang tidak bisa dibantah lagi. Dia telah mati, dikuburkan, tapi hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Haleluya. Nah, ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Apa sebabnya sangat penting sekali? Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-14 itu dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi, dengar baik-baik saudaraku, pada ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman saya, sia-sialah juga iman saudara. Kita orang Kristen merupakan orang yang paling malang di seluruh dunia. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya iman kita tidak sia-sia, tetapi iman kita ini benar-benar membawa kepada keselamatan. Apa sebabnya, saudara-saudara? Sebab saya teringat di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 berbicara demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi kita mesti mengakui Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita mengakui Dia adalah Tuhan, juru selamat kita dengan mulut, dan dengan hati kita percaya Dia telah bangkit, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati sebelum Dia naik ke surga. Yesus membuktikan bahwa Ia telah bangkit dari kematian. Kemudian, saudara-saudara, perkara yang kedua yang kita harus pelajari adalah dalam masa 40 hari, yaitu Dia bangkit sampai dengan Dia naik ke surga, itu ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus dibandingkan sebelum Ia mati. Nah, yaitu apa, saudara-saudara? Selama 40 hari ini tidak ada pencobaan, tidak ada serangan-serangan dari pemerintah Romawi, tidak ada bantahan-bantahan, tidak ada apapun juga perkara yang negatif dari tokoh-tokoh Yahudi. Semua dalam keadaan damai sejahtera, penuh dengan keadaan yang kondusif. Nah, ini adalah keadaan selama 40 hari. Apa maksudnya ini? Keadaan yang penuh damai sejahtera yang kondusif ini, saya katakan ini sebagai pendahuluan dari kemuliaan. Istilahnya itu adalah prelude of His glory.
Nah saudaraku, yaitu suasana yang penuh damai. Suasana yang sangat kondusif, aman, damai dan sejahtera. Tidak ada peperangan, tidak ada pencobaan. Nah, itulah yang terjadi di bumi, yaitu ketika dia memerintah di bumi pada kerajaan milenial damai, yaitu pada masa 1000 tahun ia memerintah di bumi ini. Nah, ini akan terjadi sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, ada saatnya kelak kita pun akan mengalami keadaan yang sama. Suasana yang tentram, tidak ada pencobaan, namun sementara kita masih mengalami semuanya itu, bertekunlah dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kita mesti setia sampai nafas yang terakhir. Haleluya. Nah saudaraku, yang berikutnya, mari kita akan melihat bagaimana keadaan dia ketika naik ke surga. Ya, bagaimana sifat kenaikan daripada Yesus ketika ia naik ke surga. Perkataan ia naik ke surga itu saudaraku, ini peristiwa terjadi secara letterlek, ya, bersifat historis. Itu merupakan kenaikan secara fisik, badaniah, bukan rohnya tak yang naik, tetapi seluruh tubuhnya juga naik. Nah saudaraku yang kekasih, untuk mengerti hal itu, saya akan bacakan saudara dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem sambil bersuka cita. Peristiwa ini ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, supaya kita betul-betul percaya dia telah naik ke surga. Dan naiknya ke surga itu secara letterlek, ya, bukan hanya rohnya saja, tetapi termasuk badannya juga ikut naik ke surga. Banyak orang mengatakan, ya, dia naik ke surga itu hanya rohnya saja, badannya tidak ikut. Tidak, saudara-saudara. Alkitab membuktikan dia naik ke surga bukan hanya rohnya saja. Kenaikannya ke surga adalah kenaikan yang bersifat jasmani juga. Nah, dalam Lukas 24 ayat 39, Tuhan mengatakan begini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kemudian pada ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42, lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah saudaraku, jadi para murid waktu itu tercengang-cengang, ya, mereka ada berkumpul dalam satu ruangan rumah, semua pintu-pintu ditutup, jendela-jendela juga dikunci, tetapi tiba-tiba terdengar suara, damai sejahtera hai anakku. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Mereka berpikir, wah, lah ini masuknya lewat mana ini? Jangan-jangan ini hantu. Nah saudaraku, Yesus mengatakan, tidak anak-anakku. Mari tolong lihat tanganku, ya, rabalah kalau tidak percaya. Lihat juga kakiku. Aku lengkap sebelum engkau melihat aku bangkit, ya. Aku ketika masih hidup, seperti inilah aku, ya, tidak berubah. Jadi ini aku. Lalu ketika mereka masih ragu-ragu, Tuhan bertanya, ada enggak makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada Yesus sepotong ikan goreng. Lalu Yesus mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Mereka heran, oh iya, tubuh Yesus utuh sesudah kebangkitannya. Jadi ketika dia naik ke surga, bukan hanya rohnya saja, tetapi termasuk badanianya, ia naik ke surga, saudara-saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi kenaikannya ke surga tidak langsung tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak, saudara-saudara. Tetapi perlahan-lahan
dia naik ke atas tanpa kendaraan apapun juga. Ia naik ke surga, dilihat oleh para muridnya dengan mata kepala mereka sendiri. Terus pelan-pelan dia naik, sampai awan meraipkan dia dan tidak kelihatan lagi. Dan para murid pun masih tercengang-cengang. Jadi saudara, haleluya, dia naik ke surga dengan cara yang sangat luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Kristus, kebangkitannya adalah untuk kebangkitan kita. Nanti ketika dia datang kembali yang kedua kali, saudara-saudara, dia akan membangkitkan setiap orang-orang percaya di kuburan manapun, akan dibangkitkan dengan tubuh yang lengkap, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan. Dan ketika nanti naik ke surga, bukan hanya roh kita saja yang naik, tapi termasuk badan jasmani kita, seperti Yesus naik ke surga. Oh, luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, engkau harus setia mengikut Tuhan sampai pada nafas yang terakhir. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, apa tujuannya kenaikan Kristus ke dalam surga? Apa tujuannya, saudara-saudara? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa misinya di bumi untuk menebus dosa manusia itu sudah selesai. Sudah dilakukan dengan sempurna, saudara-saudara. Dalam Yohanes 17 ayat yang keempat dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi saudaraku, tugasnya di bumi untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Itu sudah selesai dia lakukan dengan sangat sempurna. Sehingga keselamatan sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi misi Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dikatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai dengan sangat sempurna. Kalau misi Yesus belum selesai, tentu Bapa di sorga tidak akan mau menerima Yesus kembali ke surga. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, ia telah selesai dengan sempurna. Itu sebabnya kenaikannya di surga adalah menjamin keselamatan saya, menjamin keselamatan saudara. Semuanya sudah beres. Sehingga kita nanti pun akan naik ke surga. Dan itu merupakan satu fakta yang nanti pasti akan kita alami. Haleluya. Kemudian tujuan yang kedua adalah dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Pada setiap orang yang percaya, Yesus mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yaitu tempat di dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Yesus Kristus. Nantinya untuk saya, nantinya untuk saudara, untuk kita semuanya yang percaya, saudaraku. Itu sebabnya kehidupan di dunia ini, walaupun banyak tantangan, ada banyak masalah, menghadapi banyak sakit penyakit, mengalami banyak kekurangan dan sebagainya. Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, ya. Mari pegang perkataan firman, percayalah kepadaku. Maka dengan demikian dia memberikan jaminan kepada kita akan sebuah tempat di surga di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kebahagiaan yang tak terhingga. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuannya dia naik ke surga? Yaitu supaya Roh Kudus diturunkan kepada saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak lagi menyertai kita dengan tubuh jasmani, tetapi dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 11 dikatakan begini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan sudah memberikan
suatu penjelasan sebelumnya bahwa nanti sekali waktu Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka sehingga tidak menyertai mereka secara jasmani seperti ketika ia masih di bumi, tetapi Yesus menyertai kita dengan rohnya yang kudus. Nah itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah seorang penolong yang lain ini? Bukan manusia. Tetapi roh penolong yang lain ini adalah Roh Kudus sendiri. Dia adalah Roh Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk membawa dan menyertai kita sekalian supaya kita bisa mengiring Tuhan sampai pada langkah yang terakhir. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, setelah dia naik ke dalam surga, maka Yesus memberikan pesan kepada para murid supaya mereka kembali ke Yerusalem untuk berdoa bersama-sama menantikan janji Tuhan Yesus karena mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus benar-benar berdoa sampai Roh Kudus memenuhi saya dan memenuhi setiap saudara. Apa sebabnya? Sebab apabila Roh Kudus turun kepada kita, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke seluruh bumi ini. Haleluya. Yang keempat saudaraku, apa maksud tujuannya dia naik ke surga? Yaitu dia memberikan tanggung jawab kepada saya, tanggung jawab kepada kita semuanya. Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata begini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi para murid ketika melihat Yesus naik ke surga, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai awan meraipkan dia nggak kelihatan. Mereka terbengong-bengong terus, mereka terheran-heran terus, menatap ke langit terus. Sangat luar biasa. Tiba-tiba dua orang malaikat datang menegur mereka, hai para murid, kenapa kalian hanya berdiri melihat ke langit? Atau kalau orang Jakarta bilang, kenapa kalian hanya terbengong-bengong? Ya, dia yang telah naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu sebabnya saudara-saudara, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan perjanjian Tuhan, di mana Roh Kudus turun atas mereka dan mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita sudah dibaptiskan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita harus menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama lewat kehidupan kita yang sudah dilahirkan baru, lewat pertobatan kita, di mana kita telah meninggalkan cara hidup yang lama, yang warnanya adalah dosa-dosa, kita tinggalkan semuanya. Dan dengan hidup yang baru ini, kita menunjukkan karakter Yesus, sifat daripada Yesus, kelakuan daripada Yesus, perbuatan daripada Yesus, kasih daripada Yesus kepada dunia ini. Sehingga dunia tahu siapa saya dan siapa saudara, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah percaya dan orang-orang yang sudah diselamatkan. Di samping itu dengan mulut bibir kita harus menyaksikan tentang siapa itu Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saya bacakan dalam Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi inilah maksud dia naik ke surga. Tidak lama lagi dia akan datang kembali. Karena tanda-tandanya sudah banyak berbicara, saudara-saudara. Pandemi global yang menyeluruh terjadi di seluruh dunia ini. Bukankah itu merupakan suatu tanda-tanda kedatangan kedua kali Kristus sudah hampir tiba? Itu sebabnya tidak ada waktu lagi kita bermain-main. Masih hidup di dalam dosa, terikat dengan kesenangan hidup duniawi, melampiaskan kehidupan jasmani yang penuh dengan hawa nafsu. Tinggalkan semuanya itu. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak kita bersekutu dengan Tuhan.
Itu sebabnya saudaraku, saya mendoakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saudara bisa tekun ikut Yesus sampai dia datang kembali kali yang kedua. Selamat kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, dan nanti dia akan datang kembali menyebut saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap Bapak Ibu Saudara akan tunduk kepala. Mari tutup mata dan marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Betapa indah peristiwa itu. Sebagaimana Engkau telah naik ke surga, maka dengan cara yang sama Engkau akan datang kembali kedua kali. Itu sebabnya ketika Engkau telah naik ke surga, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi saksi bagi Kristus pada orang-orang di dunia ini. Baik lewat perbuatan hidup kami yang sudah diobahkan surat lahir baru, dan lewat perkataan kami menceritakan tentang nama Yesus. Dia adalah nama di atas segala nama, yang olehnya manusia selamat kalau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk mengiring terus kepada Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan, how great is our God. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Nyanyikan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya Engkau besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa berkat. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berbahagialah setiap kami yang telah mendengar ini firman, terutama yang melakukan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Kini terimalah oleh-Mu kasih yang sempurna dari Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.